Selamat malam saudara, Anda menyaksikan liputan 6 Breaking News di digital bersama saya Aziza Hanum. Saudara, eskalasi militer yang besar terjadi di Timur Tengah di mana serangan udara yang dilancarkan Israel dan didukung penuh oleh Amerika Serikat menghantam sejumlah titik di Teheran, Iran sejak pagi tadi. Pemerintah Iran juga menyatakan bahwa serangan ini sebagai agresi terbuka dan langsung meluncurkan rudal balasan ke beberapa wilayah di Timur Tengah yang menjadi tempat pangkalan militer Amerika Serikat berada seperti di Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan juga Qatar. Untuk mengetahui situasi terkini di salah satu wilayah tersebut yakni tepatnya di Qatar, saya sudah tergabung dengan salah satu warga negara Indonesia yang tinggal di Doha, Qatar. Mbak Krisna Dewi. Mbak Krisna Dewi, selamat sore waktu Qatar, Mbak. Boleh dijelaskan situasi terkini, Mbak, terkait dengan serangan balasan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di negara-negara Timur Tengah, salah satunya di Qatar. Silakan, Mbak Krisna. Halo, selamat sore. Iya, sepanjang sampai sekarang itu terakhir sudah ada 3 kali gelombang serangan balik ya dari Iran, terutama menyasar ke pangkalan militer Amerika Serikat. Dan kebetulan memang untuk serangan-serangan misil tersebut berhasil diintercept oleh pemerintah Qatar untuk sampai sekarang. Cuma memang dentuman-dentumannya terdengar ya sampai ke area residensial seperti itu. Oke, Mbak Krisna, terdengarnya seperti apa, Mbak? Dan kalau boleh tahu, jarak tempat Mbak Krisna tinggal itu seberapa jauh dari pangkalan Amerika Serikat yang ada di Qatar? Oke, kebetulan sekarang saya tuh tinggal di daerah yang namanya West Bay gitu ya, di daerah yang memang banyak perkantoran dan juga area bisnis. Untuk pangkalan militernya sendiri itu berjarak sekitar 30 menit kalau dari tempat saya tinggal. Cuma memang untuk dentumannya agak lumayan intens terdengar ya, karena tadi jendela apartemen juga agak lumayan bergetar gitu ketika roket-roket itu datang seperti itu. Oke, pertama kali dentumannya terdengar di jam berapa dan seperti apa, Mbak, kalau bisa digambarkan? Oke, pertama kali terdengar itu sekitar jam 11-an, itu dentuman pertama ya. Setelah kita mendapatkan info bahwa di pagi hari tadi Israel sudah menyerang Iran gitu. Jadi dentumannya tuh agak kecil ya, tapi ketika sudah masuk ke gelombang kedua dan gelombang ketiga jauh lebih intens dan juga lebih besar untuk misil yang datang. Oke, Gitu. sekitar jam berapa itu Mbak Krisna dari yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga? Bahkan katanya sampai saat ini masih terdengar terus ya? Ya, masih terdengar. Jadi memang jaraknya tuh kurang lebih sekitar sampai 20 menit ya untuk masing-masing roketnya. Jadi lumayan cepat. Oke. Jadi Untuk saling berkali-kali ya? berkali-kali. Oke. Untuk aktivitas warga sendiri, Mbak, ada arahan nggak sih, Mbak, dari pemerintah setempat? Apakah tidak boleh keluar rumah, tidak boleh aktivitas terlebih dahulu terkait dengan kejadian ini? Jadi tadi ketika memang misil itu sudah datang, kita mendapatkan alert ya dari pemerintah Qatar. Jadi masing-masing HP yang sudah memiliki nomor lokal Qatar itu sudah terintegrasi langsung dengan sistem defense. Jadi langsung bunyi alarmnya dan langsung dapat mendapatkan notifikasi juga harus stay di rumah, tidak boleh bepergian keluar jikalau tidak ada kepentingan apapun. Jadi arahannya seperti itu. Oke. Larangan untuk aktivitas keluar rumah ini berlaku selama berapa lama, Mbak Krisna, arahan dari pemerintah setempat? Untuk informasinya until further notice ya, sampai benar-benar dinyatakan stabil oleh pemerintah Qatar. Begitu. Oke. Ini kan memang posisinya di weekend ya, Mbak ya? Udah ada arahan Ya, misalnya perkantoran diliburkan atau sekolah diliburkan seperti itu? untuk perkantoran saya, kebetulan saya kerja di sini. Kalau saya sudah mendapatkan info memang untuk WFH saja di rumah. Gitu. Oke. Until further notice juga. Jadi kayak Betul, belum ditentukan untuk notice. berapa lama. Belum ditentukan berapa lamanya. Oke. Nah, Mbak, itu tadi dari yang Mbak Krisna dengarkan, dari padahal cukup jauh ya jaraknya tuh 30 menit, berarti sekitar lebih dari 10 sampai 15 kilometer mungkin ya jaraknya ya dari tempatnya Mbak Krisna ya? Lumayan jauh. Oke. Tapi karena begitu besarnya serangan ya sampai bisa menggetarkan jendela apartemen Mbak Krisna juga. Nah, Mbak Krisna,
Kalau terkait dengan peningkatan keamanan Mbak Krisna, apakah sudah mulai terlihat di sekitar tempat Mbak Krisna tinggal gitu atau mungkin dari pemberitaan yang ada di TV lokal Qatar, apakah sudah terlihat gitu semakin ketat di apalagi WSB ini kan apa ya city center lah gitulah ya tempat perkantoran, tempat aktivitas itu terjadi di seharian gitu, kota yang sibuk gitu maksudnya. Untuk intensitas dan eskalasi security masih difokuskan ke area pangkalan militer sih Mbak, untuk sampai Hmm. sekarang ya, karena saya tidak melihat adanya bunyi sirine polisi, begitu juga dengan Hmm. suara ambulans di daerah WSB tidak ada. Tapi Oke, oke. fokusnya untuk security masih diketatkan di area pangkalan militer, karena sama sekali tidak boleh mendekat ke area pangkalan militer bagi yang tinggal berdekatan dengan area pangkalan militer. Oke. Udah ada komunikasi belum sih Mbak sama KBRI setempat? Ada arahan tertentukah untuk semua warga Indonesia di Qatar untuk melakukan pengamanan ataupun further notice juga apa yang diarahkan oleh pemerintah kita di sana? Jadi sama seperti dengan apa yang diarahkan oleh pemerintah Qatar untuk tetap Hmm. tinggal di rumah dan juga saling update dengan informasi resmi yang keluar dari kanal-kanal resmi pemerintah Qatar, begitu juga Ya. dengan pemerintah Indonesia yang bertugas di KBRI begitu. Jadi kita hanya mengikuti arahan saja. Oke, oke. Mbak Krisna udah dapat info belum sih kalau fasilitas publik seperti transportasi atau rumah sakit begitu atau misalnya seperti supermarket atau toko-toko bahan makanan ini tetap beroperasi seperti biasa atau memang semuanya harus berhenti beroperasi dulu sementara waktu? Untuk yang pelayanan yang berkaitan biasa seperti salon gitu ya, terus Hmm. juga tempat yang berkaitan dengan nge-gym dan lain-lain itu sudah tutup. Tetapi Hmm. untuk yang masalah supermarket karena berkaitan dengan hajat orang banyak itu masih buka sih Ya. Mbak. Terus Oh, saya oke. juga dapat informasi airport itu sudah ditutup untuk airport Qatar. Hmm. Oke, oke. Untuk berapa lamanya juga belum diinfokan Itu atau juga tidak sudah tahu, ada? tidak ada info. Jadi Oke. penerbangan masuk dan keluar itu benar-benar sudah di cancel. Jadi wilayah udara ditutup total ya sementara waktu ini ya Mbak ya. Oke, Mbak karena tadi aku juga mention soal supermarket, biasanya kan ketika suasana force major seperti ini ada panic buying, ada kepanikan, Iya, orang langsung menyerbu belanja, numpuk bahan iya. pokok di rumah. Di sana juga terjadi demikian atau Mbak Krisna juga udah ready untuk numpuk semua kebutuhan rumah tangga? Kebetulan kan kalau saya sudah dapat info akan ada kejadian ini kemungkinan dalam Hmm. waktu seminggu dan beberapa hari sebelumnya. Jadi kebetulan saya udah nyetok dari lama, Mbak. Hmm. Jadi kalau saya tidak terkena panic buying itu ya. Cuman saya dengar dari teman-teman memang untuk yang delivery itu memang agak lumayan kewalahan ya tim-tim deliverynya gitu Oh. karena memang lumayan ada panic buying. Apalagi Mhm, lagi mhm. bulan Ramadan seperti ini gitu. Oke, oke. Aduh Mbak, kami di Indonesia mendoakan semoga suasananya cepat mereda. Apalagi ini juga lagi bulan Ramadan, kayak Mbak Krisna Betul, katakan, pasti betul. suasananya pengen yang hikmat ya. Kita doakan Iya, bersama supaya amin. eskalasi ini segera mereda. Mbak Krisna, terima kasih banyak atas Terima waktunya. kasih. Selamat melanjutkan ibadah kembali, selamat berpuasa Mbak. Salam untuk semua teman-teman WNI di sana ya. Ya, terima kasih Mbak Hanum. Terima kasih. Terima kasih Mbak Krisna. Ya, saudara, itu dia tadi komunikasi saya dengan salah satu warga negara Indonesia yang tinggal di Doha, Qatar terkait dengan kondisi terkini di Doha, Qatar pasca eskalasi militer besar yang terjadi di Timur Tengah, di mana serangan udara yang dilancarkan Israel didukung Amerika Serikat pada pagi hari tadi mendapatkan serangan balasan. Maksud saya serangan dari Israel yang didukung Amerika ke sejumlah titik di Teheran mendapatkan balasan dari Iran dengan meluncurkan agresi terbuka dan langsung meluncurkan rudal-rudalnya ke wilayah Israel serta pangkalan militer Amerika di kawasan Timur Tengah seperti Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan juga Qatar. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Krisna Dewi, selaku salah satu warga negara Indonesia yang tinggal di Qatar, beliau menyaksikan sendiri, mendengar sendiri, maksud saya mendengar sendiri karena jarak rumahnya dengan salah satu pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah, yakni sekitar 30 menit ya dari rumahnya di daerah WSB di Doha, Qatar.
ini mengakibatkan dentuman yang cukup keras sampai ke apartemennya. Kacanya bergetar dan bahkan sampai detik ini, sampai kita melakukan siaran ini untuk Anda, serangan masih terus dilancarkan dan intervalnya itu pendek sekitar 10 sampai 20 menit. Jadi masih terus berlangsung sampai saat ini. Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia, Dubes LBBP Republik Indonesia untuk Iran dan Turkmenistan, Roy Sumirat memastikan bahwa selain kalau tadi kita bicara dengan warga negara Indonesia yang ada di Qatar, untuk warga negara Indonesia yang tinggal di Iran dipastikan dalam keadaan aman, menyusul serangan terhadap negara tersebut oleh Amerika Serikat pada pagi hari tadi. Dan sampai sore ini serangan balasan dari Iran ke wilayah Israel dan juga pangkalan militer Amerika Serikat di Doha, Qatar masih terus berlangsung. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga menyatakan telah menyiagakan rencana kontingensi terkait dengan situasi ini, namun menggarisbawahi bahwa opsi evakuasi memang belum ditempuh. Tapi yang pasti sampai saat ini eskalasi militer besar ini masih terus terjadi, saudara. Seperti yang kita tahu bahwa ketegangan yang memang selama ini berada di bawah permukaan begitu ya, kini berubah menjadi konfrontasi langsung dan tentunya beresiko untuk meluas dan jangan sampai kita berdoa bersama-sama semoga hal ini tidak terus-menerus sampai terjadi dan bisa selesai sesegera mungkin. Seperti yang Anda saksikan saat ini di layar kaca Anda, saudara, ini adalah suasana terkini kota Teheran di tengah serangan Israel yang masih berlangsung. Anda bisa lihat gambar puing-puing gedung yang hancur dan juga evakuasi jenazah yang tadi sedang dilakukan oleh petugas setempat. Kalau secara timeline bisa saya gambarkan saudara secara waktu pada pagi hari ini pada sekitar pukul 7 pagi. Waktu Indonesia Barat, Israel dan Amerika menyerang Iran dengan operasi yang dinamakan Lion's Roar. Lalu pada pukul 9 pagi, 2 jam kemudian, waktu Indonesia Barat, Iran berbalas dengan rudal ke Israel dan juga pangkalan Amerika Serikat yang berada di beberapa wilayah di Timur Tengah. Selanjutnya pada pukul 12 siang, ketegangan pun meningkat. Penerbangan semua ditangguhkan dan beragam respon internasional juga muncul. Dan sampai saat ini ketegangan dan agresi militer ini masih terus berlangsung. Dan kali ini saya perlihatkan untuk Anda saudara, ini adalah suasana terkini kota Tel Aviv, Israel, di tengah serangan Israel ke Iran. Ya saudara, itu dia tadi yang bisa kami lamporkan sementara waktu terkait dengan kondisi terkini di Israel di tengah serangan Iran dan juga tadi laporan langsung dari warga negara Indonesia yang tinggal di Doha, Qatar yang menjadi salah satu wilayah tempat keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Liputan 6 Breaking News akan kembali lagi untuk Anda untuk melaporkan situasi terkini terkait dengan kondisi agresi militer ini. Saya Aziza Hanum, salam SCTV.